saat ini mau ngapain Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mau merayakan Jumat Agung ya, di mana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menjadi kurban yang agung bagi penebusan dosa-dosa setiap kita semua. Maka pada hari ini kita semua bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita naikkan pujian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan, yang kami agungkan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh sampai pada saat kami boleh menikmati waktu di mana kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kami yang berdosa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, kami mau beria-ria di dalam Engkau yang memberi kesukaan, yang memberi kemenangan, yang memberi keselamatan, yang memberi kelepasan kepada setiap kami. Bahkan setiap kami diberi kesehatan yang sempurna dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati renungan ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau katakan hari ini adalah hari kita. Kita akan menari bersama-sama tuh. Bersama-sama saudara. Kita bertepuk tangan. Kita lepaskan otot-otot kita. Hari ini hari ini
sukacitamu, sungai sukacitamu. Kita menari bersama-sama ya. Nanti kalau mengalir semua udah pada tahu gerakannya, kita akan Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tadi habis firman. Kembali ingat betapa besar kasih Tuhan. Kalau digedein, tadi sendiri tuh enggak ya? Gue ngelimat ya. Seru, seru gedein kalau pas lagi firman. Dikit. Bentar. Sini dikit dulu. Kita menaikkan pujian kasih Allah sungguh telah berlimpah. Iya, belum. Ada mau firman. Kasih Allah sungguh telah berlimpah. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih
pasti masih berada dalam kebinasaan. Jikalau bukan Tuhan yang menyerahkan dirinya bagi kami, maka kami pasti berada dalam gunggungan dosa, dan kami pasti akan ada di dalam sebuah permusuhan yang kekal dengan Allah. Terima kasih kalau Engkau mati bagi kami. Terima kasih kalau Engkau mempersembahkan dirimu bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami pantas ditebus? Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami pantas kemudian untuk dibeli oleh Engkau dalam cinta dan kasih karunia? Itulah sebabnya hari ini ketika kami memperingati hari kematian-Mu, itu mengingatkan lagi kepada kami. Kami berhutang banyak kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan menebus dosa kami. Kami berhutang banyak kepada Engkau. Jikalau hari ini kami bisa melayani Engkau, itu tidak bisa membayar apa yang sudah Kau lakukan bagi kami semuanya. Kalau kami dibangkitkan lagi ketika kami sudah meninggal dan kami melayani Engkau, itu masih belum cukup untuk bisa membalas cinta kasih Engkau. Apa yang kami berikan kepada Engkau selalu itu minus, karena sungguh kami meyakini, kami menyadari bahwa penebusan dan karya penyelamatan-Mu tidak dapat dibayar dengan apapun juga. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, roh jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Senang bersama-sama dengan Bapak Ibu kalau kita memperingati hari kematian Kristus Yesus atau Jumat Agung. Biasanya hari Rabu itu disebut dengan hari Rabu Agung. Itu waktu-waktu di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan kemudian ada beberapa orang yang membawa palang, dan kemudian mereka membawa beberapa jubahnya kemudian ditaruh di tanah itu supaya Tuhan Yesus lewat. Hari Kamis kemudian kita bisa memperingati tentang perjamuan kasih atau perjamuan malam Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan. Setelah itu kemudian dia berdoa, dia berkumpul, dan kemudian dia mengalami pengadilan dan aniaya yang luar biasa. Hari Jumat Agung adalah hari bagaimana Yesus kemudian mati di atas kayu salib dan mempersembahkan kehidupan dia untuk menjadi tumbal bagi kita semuanya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya berbicara tentang bersyukur bahwa doanya tidak dijawab. Beberapa dari kita akan senang kalau kita melihat doa-doa kita semuanya dijawab. Beberapa dari kita juga senang kalau doa-doa dari teman-teman yang kita doakan itu semuanya dijawab. Tidak ada satupun dari kita yang bersuka cita kalau kita melihat atau kita mendengar doa-doa dari teman-teman kita yang bergumul dengan sungguh-sungguh tidak dijawab. Tidak ada dari kita juga kemudian bersuka cita atau kemudian beria-ria ketika kita mengalami secara langsung doa-doa yang tidak dijawab atau teman-teman kita dijawab. Seringkali kita berpikir negatif ketika doa itu tidak dijawab. Seringkali kita berpikir buruk ketika doa itu tidak dijawab. Dan seringkali kita berpikir terlalu false tentang kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan ketika kita berpikir doa kita tidak dijawab. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya melihat satu kekuatan cinta kasih yang dalam dari sebuah doa yang tidak dijawab oleh Bapa di surga. Jikalau doa itu dijawab, maka justru itu akan menjadikan satu bencana besar bagi kita semua. Nah, hari ini mari kita akan membuka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Saya akan membacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, berlipat melakukannya, karena firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semua. Tidak ada satu orang pun yang mau menderita. Tidak ada satupun orang yang mau kemudian dianiaya. Tidak ada satupun orang yang kemudian mau dia dipukuli atau kemudian disesah, diadili tanpa hormat, diadili tanpa keadilan. Tidak ada satupun dari kita semuanya. Apalagi kemudian dia harus mati untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Dia harus mati untuk sebuah kejahatan yang tidak dia lakukan. Dia harus mati untuk satu pelanggaran yang tidak dia lakukan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada detik-detik ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melakukan perjuangan malam, dia tahu waktunya sudah dekat, bahwa dia harus mati, bahwa dia harus menderita, bahwa dia harus disesah, bahwa dia harus dihakimi, bahwa dia harus mengalami hal yang sangat buruk, bahwa dia harus mengalami bencana secara fisik luar biasa. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang menyenangkan, dan itu juga bukan merupakan sesuatu yang sangat mengenakan. Enggak. Yesus di dalam sisi kemanusiaannya, dia bergumul luar biasa.
Alkitab berkata Yesus mengalami kegentaran, Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang yang dalam kondisi sehat, bagaimana mungkin orang yang dalam kondisi sedang bukan, tidak memiliki penyakit apapun juga, tidak memiliki hal-hal yang buruk di dalam diri dia. Nah sekarang dia diserahkan untuk dihakimi, untuk dihancurkan, untuk menderita, untuk disalib, untuk dilukai, untuk dicambuk, untuk ditombak. Bagaimana mungkin orang mau terima dalam kondisi seperti itu, sementara dia tidak melakukan sebuah kejahatan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maka di tengah-tengah kegentaran hati Yesus, dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke taman Getsemani. Dia ingin berdoa, dia ingin meminta. Jikalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan berkenan, dia ingin tidak mengambil cawan penderitaan itu. Dia tidak ingin mengambil cawan dosa yang dia tidak lakukan. Dia tidak ingin mengambil sesuatu yang buruk yang memang dia tidak lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata di tengah pergumulan yang menakutkan itu, Yesus kemudian meminta kepada Bapa di dalam doa, Bapa, jikalau cawan ini boleh berlalu, aku tidak ingin mengambil semuanya. Terlalu sangat berat mengambil bagian penderitaan yang dia tidak alami, menanggung beban dosa seluruh manusia di jagat raya. Terlalu berat, dan sangat tidak bisa diukur penderitaannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari itu ketika Yesus berdoa, dia meminta kepada Bapa, dan Bapa kemudian katakan, oke nak, aku penuhi permintaanmu, cawan ini lalu daripadamu, dan engkau tidak perlu mati, engkau tidak perlu menderita, engkau tidak perlu disalib. Maka kita akan berada dalam bencana kekekalan, penderitaan kekekalan. Nah hari ini justru kita harus berterima kasih, bersyukur untuk doa dari Kristus Yesus sebagai insani, sebagai manusia. Dia berteriak kepada Bapa, dan Bapanya tidak menjawab doa dia, dan Bapanya tidak memberikan sebuah jawaban pasti atau kemudian memberikan sebuah penawaran kepada Kristus untuk dia tidak menjabat atau dia menderita, menanggung beban dosa. Makanya saya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita betul bersyukur ketika Bapa tidak menjawab doa dari Kristus. Bukan berarti kita berdiri atas penderitaan Kristus, tidak. Justru karena Bapa itu mengizinkan doa Kristus tidak dijawab, kita berterima kasih untuk anugerah, untuk kasih karunia, untuk kebajikan, untuk kebaikan, untuk kemurahan Allah yang begitu besar terhadap kita semuanya. Andai Bapa menjawab doa, andai Bapa kemudian memenuhi permintaan Yesus, andai Bapa kemudian katakan, oke nak, sekarang berlalu semua itu, maka saya yakin kita pasti akan masih di dalam kekekalan sampai menanggung dosa maut yang dilakukan oleh Adam dan seluruh keturunan manusia. Tapi hari ini Bapak, saya ingin mengatakan kita berterima kasih. Kita bersyukur Bapa tidak menjawab doanya. Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari doa yang tidak dijawab inilah kita menikmati sesuatu anugerah, kita menikmati cinta, kita menikmati kasih yang tanpa batas. Jadi apa maksudnya ketika Bapa itu mengizinkan doa Yesus tidak dijawab? Apa untungnya itu bagi kita? Jelas pasti bagi Yesus tidak menguntungkan. Tapi doa dari Kristus yang tidak dijawab Bapa itu menguntungkan bagi kita. Itu sangat memberkati kita. Itu sangat menegakkan kita. Itu sangat betul-betul memberikan sebuah kontribusi yang sangat positif, baik dalam dimensi jasmani maupun dalam dimensi rohani. Pertanyaannya Bapak, jadi apa yang dapat kita nikmati dari keuntungan doa Yesus yang tidak dijawab? Yang pertama Bapak Ibu, karena doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa, kita menikmati sebuah karya salib. Pada waktu Yesus dia berdoa kepada Bapa, Bapa katakan berdiam diri dan tidak memberikan jawaban, maka Yesus sudah tahu pasti, oke, jalan penderitaan, jalan salib, jalan pengorbanan, itu adalah sesuatu yang harus saya tanggung. Mudah bagi kita semuanya berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Mudah bagi kita semuanya berkorban untuk keluarga kita semua. Mudah bagi kita semuanya berkorban untuk orang, pada seseorang yang mungkin orang tuanya memiliki kapasitas kekayaan yang tanpa batas.
Sebab mungkin ketika kita berkorban bagi dia, kita akan mendapat imbalan balik dari orang tua dia. Mudah berkorban untuk sesuatu yang ada agenda pribadi. Tapi bagaimana mungkin kita berani berkorban kepada orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang membenci kepada kita, orang yang memfitnah kita, orang yang mengatakan sesuatu yang tidak baik, orang yang berlaku buruk kepada kita, orang yang mengecewakan kepada kita semuanya. Siapa yang mampu untuk memberikan? Siapa yang mampu untuk mengorbankan diri kepada orang-orang yang berlaku tidak baik? Tetapi Kristus Yesus, justru dia berani mengorbankan diri. Dia berani mengorbankan totalitas nyawanya kepada orang yang mengasihi dia, termasuk orang-orang yang sangat jahat, yang tidak mengasihi, yang membenci, yang merencanakan siasat jahat kepada dia. Yesus berani berkorban. Yesus berani berkorban. Yesus mengubah hal perlawanan. Yesus mengubah hal yang berkaitan kebencian. Yesus mengubah hal yang berkaitan dengan kekecewaan, diubah dan dinamai dengan cinta kasih kepada orang yang mendurhakai dia. Yesus mengubah menjadi orang yang dicintai kepada orang yang mengecewakan dia. Yesus mengubahnya menjadi orang yang dicintai dan dikasihi kepada orang yang memfitnah, kepada orang yang berteriak, salibkan dia, kepada orang yang merencanakan kejahatan. Yesus mengubahnya, memberi nama, aku mengasihi mereka. Kita tidak akan bisa berkorban kepada orang-orang yang kita anggap lawan kita. Kita tidak akan bisa berkorban kepada orang-orang yang kita anggap dia adalah orang yang membenci kita. Kita tidak akan bisa berkorban kepada orang-orang yang mungkin juga kita anggap dia mungkin menjadi pengkhianat di belakang kita semua. Selama kita menamai teman-teman kita yang memusuhi, tetap mereka adalah lawan, musuh. Selama kita menamai orang-orang yang mengecewakan kita adalah orang-orang yang menjadi pengecewa kita semuanya, yang tidak mengubahnya memberi nama, mereka adalah orang yang saya kasih. Kita tidak akan pernah bisa berkorban. Mari kita menjadi orang yang berani berkorban seperti Kristus dan menamai kekecewaan menjadi satu identitas, aku mencintai Engkau, dan menamai pengkhianatan menjadi satu simbol identifikasi, aku mengasihi Engkau. Kepada orang yang mengecewakan, kita mengubah dan memberi nama, aku mengasihi Engkau. Dan ketika kita melakukan itu sama seperti Kristus, maka kita pasti akan berani berkorban. Adakah dari kita semuanya yang pernah mengalami kekecewaan, mengalami hal yang tidak baik, dan berlarut-larut lama, sehingga kita kemudian stres, depresi, dan kita mengalami penyakit yang sebenarnya tidak kita inginkan, karena kita menyimpan dan menamai kebencian sebagai kebencian, kekecewaan sebagai kekecewaan, amarah sebagai amarah, ya, ketidaktahuan, kesalahpahaman sebagai kesalahpahaman, dan kita tidak pernah mengubahnya seperti Kristus menjadi cinta dan kasih. Maka selamanya kita tidak akan pernah berani berkorban. Saya ingin mengajak kita semua menjadi pribadi yang berani berkorban seperti Kristus. Karena doa Yesus yang tidak dijawab Bapa, maka dia mengambil, dia mengorbankan diri. Salib itu dipikul, salib dijalani, dan akhirnya dia mati bagi kita semua. Kepada kita para pendosa yang melakukan hal jahat kepada dia, kepada kita yang seringkali pengkhianat, kepada kita yang seringkali mengecewakan, kepada kita yang seringkali menyakiti hatimu, Yesus berkata, engkau anakku yang kukasih, engkau anak yang kucintai, dan aku mati bagi engkau. Aku berani berkorban, sebab aku mengubah semua hal buruk tentang identitas diri kamu menjadi orang-orang yang aku kasih. Adakah engkau memiliki sesuatu kepada teman-temanmu hari ini atau anggota keluargamu dan engkau tidak bisa berkorban? Mengapa? Karena kita menamai kebencian tetap dengan kebencian, menamai amarah tetap dengan amarah, menamai kekecewaan tetap dengan kekecewaan, menamai orang yang memprovokasi tetap menjadi orang yang memprovokasi. Akibatnya kita kehilangan sebuah kekuatan untuk berani berkorban. Orang-orang yang berani berkorban untuk orang berdosa adalah orang-orang manusia Allah. Orang-orang yang berani berkorban untuk orang-orang yang mengecewakan adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang berani berkorban untuk orang-orang yang melukai, menyakiti dia adalah putra langit atau putra surga. Nah, hari ini kita bersyukur, oh Tuhan, Bapa di surga tidak menjawab doa Yesus,
yang membuat kita semuanya menikmati keberuntungan, menikmati pengorbanan salib Kristus. Dan akibat dari salib Kristus itulah kemudian Bapa melihat kita dengan cara yang baru, tidak lagi melihat kita sebagai pendosa, tapi Bapa di surga juga melihat hasil dan karya Kristus di atas kayu salib, pembenaran. Dan Allah sekarang berkata kepada kita semuanya, engkau anakku, bukan pendosa lagi. Engkau adalah orang benar yang dibenarkan oleh karya Kristus di atas kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, karena doa Yesus yang tidak dijawab, maka kita menikmati apa artinya pemulihan dan pendamaian. Bapak Ibu, ada satu interval waktu pada zaman Abraham sampai zaman Daud. Interval waktunya itu 1500 tahun. Dan interval dari Daud sampai Yesus itu waktunya 500 tahun. Di interval pertama antara Abraham sampai Daud itu disebut dengan masa keemasan atau masa kejayaan. Masa itu adalah masa di mana bangsa Israel mereka dituntut dan menikmati bagaimana kemuliaan Tuhan, pemulihan Tuhan dinyatakan di sana. Tapi masa pada waktu Daud, ya interval waktu Daud itu sampai Yesus, itu adalah masa penurunan drastis. Bagaimana kejayaan dan kemuliaan itu hancur total, luar biasa. Untuk bisa melakukan pemulihan pembangunan dibutuhkan alokasi waktu yang panjang, yaitu 1500 tahun. Untuk menghancurkan apa yang sudah dibangun selama 1500 tahun membutuhkan alokasi waktu 500 tahun. Cepat sekali. Sebuah pemulihan ternyata membutuhkan waktu yang panjang. Sebuah pembangunan ternyata membutuhkan alokasi waktu yang panjang. Tapi untuk menghancurkan itu membutuhkan relatif waktu yang sangat singkat. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Alkitab mencatat itu disebut dengan waktu Kairos. Apa itu waktu Kairos? Waktu yang tidak berada dan tak terhitung sebagai waktu manusia. Pada waktu Allah kemudian menciptakan Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, maka itu disebut waktu Kronos. Nah, waktu Kairos tidak terhitung. Waktu Kairos itu sangat-sangat tak terhitung, sangat tak terhingga. Allah menciptakan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, pemulihan dari kehancuran yang dibuat oleh iblis itu dalam kurun waktu yang cukup lama. Tapi hanya butuh jam untuk menghancurkan apa yang telah dibuat Allah. Waktu Hawa mempersembahkan buah pengetahuan yang baik dan buruk, dan Adam memakannya, dibutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menghancurkan apa yang Tuhan telah bangun. Apa yang Tuhan telah rencanakan yang begitu indah, yang begitu sempurna, yang begitu cepat, hancur dalam kurun waktu yang sangat singkat. Camkan baik-baik. Berapa banyak dari kita membangun rumah tangga dari mulai nol sampai kemudian kita betul-betul mengalami kejayaan, tapi di titik kejayaan itu kita menghancurkan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ada begitu banyak, termasuk saya ingin kita mengantisipasi, dan saya mau peringatkan sebagai gembala sidang. Kita membangun gereja ini cukup lama, tapi butuh waktu singkat untuk merusak dan menghancurkan. Camkan baik-baik. Kita membangun gereja ini dari perintisan, dari nol, butuh waktu lama, tapi cukup waktu singkat untuk menghancurkan gereja. Ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam kondisi manusia yang hancur, Allah kemudian merencanakan 2000 tahun. Dia katakan, aku akan membangun apa yang telah dihancur, apa yang telah rusak. Maka ketika doa Yesus tidak dijawab oleh Bapa, Bapa ingin mengatakan kepada kita semua, nah kau dahulu rusak, kau dahulu hancur, nah kau dahulu sudah berkeping-keping, tak berbentuk. Aku sengaja membiarkan doa Yesus tidak dijawab, supaya karya salib itu memulihkan hidup, memulihkan kekudusan, memulihkan dirimu sebagai putra Allah, memulihkan dirimu sebagai putra surga, memulihkan dirimu sebagai putra langit, memulihkan dirimu sebagai ahli waris, memulihkan kesucianmu, memulihkan karaktermu, memulihkan perilakumu, supaya manusia Allah yang pertama itu menjadi bagian dari hidupmu. Itu menjadi satu hal yang sangat serius. Tuhan tidak terpesona dengan berkat yang Anda terima.
Tuhan hanya tak personal dengan orang-orang yang memegang kekudusan, pertobatan yang hari penuh hari. Iblis bisa memberikan berkat yang besar kepada Anda semua. Tapi Tuhan berkata, aku lebih concern membangun dan memulihkan diri sebagai putra Allah. Jikalau engkau memahami bahwa diri ada dalam pemulihan putra Allah, maka surga itu akan menjadi bagian milikmu. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa mengambil berkat diri dia sebagai putra surga, hak waris dia, yang menjadi bagian utama yang dapat dinikmati. Karena memang mereka ternyata tidak pernah mengalami pembaharuan, pemulihan oleh Kristus di dalam kematian dia. Saya cerita, saya ini bukan orang baik, Bapak. Ada orang berkata, ini saya orang baik. Saya tidak terlalu baik dibandingkan dengan Bapak ini. Saya tidak berbangga dengan kebaikan. Bukan, saya tidak memiliki kebaikan apapun juga. Kalau sampai hari kemudian ada begitu banyak hal-hal yang mungkin yang saya kerjakan baik, itu adalah anugerah dari proses pemulihan Allah. Mari pikir aja. Sekarang Bapak Ibu, ada yang Bapak Ibu bertobat percaya sama Tuhan Yesus butuh alokasi 16 tahun? Ada dari Bapak Ibu semuanya percaya sama Tuhan Yesus Kristus 20 tahun? Butuh waktu lama untuk membangun Bapak Ibu semua. Dan kalau Bapak Ibu sudah dibangun oleh Tuhan, ingat, untuk menghancurkan masa depan Bapak Ibu, untuk menghancurkan kesucian yang telah Tuhan bangun dalam diri Bapak Ibu, untuk merusak kehidupan Bapak Ibu, termasuk masa depan kesehatan Bapak Ibu, hanya butuh waktu yang camkan ini. Maka Bapak tidak meluluskan doa yang dinaikkan oleh Kristus, supaya kita menikmati dalam proses waktu yang lama dalam pekerjaan Roh Kudus untuk pembangunan, pemulihan, supaya kita jadi baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, karena doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa, kita menikmati apa artinya pengampunan dan keselamatan. Pada waktu Yesus dia mati di atas kayu salib, manusia sedang berada di wilayah perang abadi dengan Bapa di surga. Karena kondisi dosa yang menempatkan manusia menjadi musuh, menjadi lawan, menjadi oposisi dengan Bapa di surga. Tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jangan berpikir yang Yesus berkata kepada Bapa, Tuhan mereka tidak tahu, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan adalah orang Yahudi. Apa yang dikatakan Yesus itu juga termasuk kita yang disebut. Bapak ampunilah Yohanes Surito itu yang tidak tahu apa yang dia lakukan kepadaku. Bagaimana dia menyakiti, melukai aku dari hari ke hari. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu, adakah dari Bapak Ibu yang tiap hari ini tidak pernah berdosa? Adakah dari Bapak Ibu yang tiap hari tidak pernah berbuat dosa? Artinya kita semuanya itu memiliki potensi untuk melukai, untuk menyakiti hati Tuhan. Nah, kondisi orang yang berdosa supaya dia kemudian mengalami pemulihan itu butuh pengampunan. Kita butuh pengampunan. Seringkali terjadi begini Bapak Ibu. Kita ini seringkali menempatkan diri lebih dari Allah. Pada waktu kita punya dosa, kita minta perpanjangan kasih setia, panjang sabar dari Tuhan. Tuhan ampuni aku ya Tuhan, aku telah berbuat dosa. Jangan bawa Tuhan aku dalam bencana ampuni. Maka Tuhan memberikan panjang sabar. Tapi giliran orang itu melukai kita tidak bisa panjang sabar, kurang ajar. Maka dipendamlah amarah kita, maka dipendamlah hukuman kita. Maka jangan heran ada begitu banyak orang Kristen terpenjara oleh kebencian, terpenjara oleh perasaan baper bunuh dia, terpenjara oleh pikiran-pikiran negatif, terpenjara juga kemudian oleh alokasi ego yang begitu tinggi, terpenjara juga oleh amarah yang dipelihara. Kenapa? Sebab kita meminta panjang sabar dari Tuhan, tapi kita tidak pernah mau berlaku panjang sabar kepada orang-orang yang menyakiti, yang melukai, yang mengkhianati, yang menghancurkan, yang mungkin melakukan hal yang buruk, yang merugikan kita. Kita nggak pernah panjang sabar. Makanya banyak orang-orang Kristen akhir-akhir zaman
Mereka terpenjara dalam penjara yang buruk, yang dia simpan, yang dia sukai, yang dia nikmati, yang dia rasakan, yang diajak tidur terus-menerus. Sementara orang Kristen tidak pernah beranjak dari hal-hal yang baik. Mengapa kita membutuhkan pengampunan yang menyelamatkan? Ada orang-orang mengampuni tetapi tidak menyelamatkan. Oke, saya ampuni ya, tapi kamu harus bayar ya. Oke, saya ampuni ya. Oke, tapi kamu harus denda ya. Jadi pengampunan kemudian memberikan tuntutan, memberikan beban lagi. Saya mau mengatakan satu kebenaran. Waktu Yesus mengampuni Bapak Ibu semuanya, tidak ada beban tuntutan, tidak ada hutang yang ditaruhkan di sana. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak akan mungkin bisa membayar hutang darah, hutang nyawa, hutang pengorbanan. Yesus mengampuni kita. Itu sebabnya pengampunan itu akan selalu berurusan dengan keselamatan, menyelamatkan orang. Makanya Yesus berkata kepada kita semuanya, kalau kamu sudah diampuni, maka hal yang paling penting engkau menikmati keselamatan, tapi engkau harus bisa menyelamatkan orang lain. Ada banyak orang-orang Kristen, mereka menikmati pengampunan yang datang dari Tuhan. Tapi pengampunan itu tidak terwujud di dalam keselamatan. Saya tahu Bapak Ibu semuanya punya kebencian, dan mungkin juga ada orang-orang yang Anda benci. Dan mungkin juga di tempat ini Bapak Ibu sedang memelihara sebuah kebencian kepada seseorang dengan cara berpikir negatif. Anda Bapak Ibu semuanya itu kata orang itu benci, orang itu benci. Saya mau katakan ketika Bapak Ibu memelihara itu, Anda tidak akan menikmati pengampunan. Karena pengampunan itu sebenarnya akan menyelamatkan kita, tapi juga akan menyelamatkan orang lain. Waktu kita diampuni oleh Tuhan, artinya kita juga akan mengampuni orang lain dan menyelamatkan orang lain juga. Dan sering itu tidak terjadi dalam hidup kita. Alkitab memberikan sebuah contoh yang jelas. Ada seorang berhutang kepada seorang raja 1.000 talenta. 1.000 talenta itu sebenarnya tidak mungkin orang itu berhutang. Bisnis apapun, properti apapun juga 10.000 talenta, bukan 10.000 talenta. Itu nggak mungkin terjadi. Tapi Alkitab itu memberikan satu gambaran yang sangat jelas. Memang orang itu berhutang 10.000 talenta kepada raja. Maka orang itu kemudian menghadap kepada raja dan dia berkata kepada raja, dia datang, Tuhanku raja, tolong hapuskan hutangku sebab aku tidak mampu. Maka dalam belas kasih Bapa, dalam belas kasih sang raja itu, dia berkata, oke, 10.000 hutangmu, ya, 10.000 talenta itu aku hapus, kamu tidak berhutang lagi. Gembira sekali dia. Di tengah jalan dia bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar. Apa yang dilakukan ini? Langsung dia cekik temannya, kurang ajar kamu. Sudah saya cari-cari hutangmu, kenapa gak kamu bayar? Aku, sahabatku, tolong berikan aku sedikit kelegaan waktu. Aku mau cari uang nanti aku bayar. Gak bisa, kurang ajar kamu. Kamu gak bayar hutangku. Maka kemudian dimasukkan orang itu di dalam penjara. Begitu raja mendengar, maka murka dan amarahnya makin hari. Dia dimasukkan di dalam penjara yang penuh dengan gertak gigi. Dan Tuhan menyelamatkan orang yang di penjara tadi. Saya mengatakan satu kebenaran. Kalau Bapak Ibu semua tidak bisa mengampuni teman-teman dan anggota keluarga, itu akan terpenjara selama-lamanya. Engkau akan terpenjara dan terhukum selama-lamanya. Sekalipun engkau orang Kristen, engkau mungkin melayani, engkau mungkin berkata berbahasa roh, saya katakan engkau tidak akan selamat. Camkan itu baik. Tuhan berkata di dalam Matius, setiap orang yang tidak bisa mengampuni, maka Bapakku di surga tidak akan mengampuni kamu. Setiap orang yang mengampuni, maka Bapakku di surga akan mengampuni. Mana yang kau pilih? Apakah engkau mempertahankan hidupnya, aku tidak akan mengampuni Tuhan? Atau engkau memilih Tuhan, aku mengampuni? Ya, pilihan itu ada pada kita semua. Apakah kita memang menginginkan apa yang kita lakukan dalam ibadah kita? Kita udah berkorban tenaga, kita udah berkorban uang, kita udah berkorban waktu, kita udah berkorban perasaan. Itu semuanya menjadi sia-sia hanya karena kita memelihara kebencian, tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan keselamatan kepada saudara-saudara kita semuanya. Camkan itu baik-baik. Dan sekali lagi kebenaran firman Tuhan berkata, siapa yang tidak bisa mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan ampuni dia. Penjarakan dirimu terus-menerus.
dalam kebencian, dalam amarah. Camkan baik-baik. Saya ingin mengatakan ini jadi satu momen yang penting. Bapak tidak akan mengampuni kau. Sekalipun kita sibuk. Tapi Bapak katakan, aku muat. Sekalipun kita kelihatan mainan, aku. Karena membenci saudara itu dianamakan dengan pembunuh. Saya ingin kita semuanya mulai mengoreksi. Kalau untuk doa Yesus yang tidak dijawab, yang itu menghasilkan berkat, menghasilkan keselamatan, menghasilkan kebaikan bagi kita, mengapa kita tidak lakukan? Mengapa kita tidak berterima kasih untuk apa yang telah dilakukan? Kalau Yesus mengampuni kita, seharusnya kita dengan mudah juga akan mengampuni orang lain yang melukai kita. Saya dulu orang terminal, saya orang jalanan, lebih banyak di jalanan daripada di rumah. Saya adalah orang yang memiliki temperamen melankoli, punya teman sedikit. Kalau orang lukai saya, kebencian akan terpendam, dendam akan terpendam. Dan sebelum darah keluar dari tubuh dia, saya tidak akan berantem. Tapi waktu saya bertobat sama Tuhan Yesus, saya cuma itu. Tolonglah aku punya sesuatu yang sama dengan Kau. Ada begitu banyak orang yang melukai, ada begitu banyak orang yang berpikir salah tentang saya. Bahkan sesuatu yang buruk berprovokasi. Apa yang tidak saya lakukan diceritakan sesuatu yang buruk dan orang percaya dan mereka benci saya. Tapi saya berkata terima kasih. Setiap malam orang-orang itu saya sebutkan, saya doakan, saya berkata, saya masih bisa makan bersama dengan mereka. Saya katakan saya bebas, saya merdeka karena saya putra Allah. Saya putra pengampun. Kalau saya putra pengampun, maka dari lidah bibir saya, dari pikiran saya, dari hidup saya, dari hati saya akan keluar kekuatan pengampun. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada kita. Siapa kita? Apakah kita memang putra-putra langit, putra surga, putra Allah? Apakah kita adalah putra-putra berdosa? Mari pikirkan ini. Saya menginginkan sebuah kebahagiaan bagi Bapak Ibu semua. Saya menginginkan kesehatan bagi Bapak Ibu semua secara fisik. Saya menginginkan berkat yang luar biasa di ekonomi Bapak Ibu semua. Tapi jika kita tidak bisa mengampuni, maka apa yang saya inginkan pasti tidak akan terjadi kepada Bapak Ibu semua. Mari kita bersama. Kita berdoa. Terima kasih. Kecilin ya. Terima kasih. Jika doamu dijawab, maka kami pasti akan mengalami kebenaran. Terima kasih Kau bersedia untuk doamu tidak dijawab. Terima kasih Yesus, Engkau tidak marah karena doamu tidak dijawab. Terima kasih Engkau tidak menuntut Bapa untuk doamu tidak dijawab. Dan karena doamu yang tidak dijawab, Engkau harus melewati via dolorosa. Engkau mati bagi kami. Engkau disalib bagi kami. Engkau kehilangan nyawa. Engkau kehilangan kesehatan. Banyak hal. Semua itu sebenarnya karena kami itu. Saya seperti Paulus berkata, aku ini adalah orang yang paling berdosa di antara manusia karena dia sakit. Terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini di momen Jumat Agung ini. Kami bisa melihat waktu Engkau di sana. Tapi kami juga bisa melihat wajah kami ada di sana, Tuhan. Diri kami ada di sana. Tapi kami tidak menanggung semua beban penderitaan. Engkau yang menanggung. Tapi wajah kami terukir di sana. Kami berdosa. Kami penjahat. Kami pengkhianat. Kami orang yang menyakiti Engkau. Wajah kami terpampang di sana. Tapi Engkau yang menanggung beban itu. Dosa kami. Maka sudah sekali kebaikan. Engkau baik. Terima kasih. Mari kita bersyukur bersama-sama. Kalau hari ini kita bisa melihat, menikmati karya
kematian Dia. Hari ini mungkin engkau memiliki masalah-masalah mungkin dengan teman-teman. Nah, firman Tuhan berkata, kalau aku berkata hari ini adalah hari keselamatan, dan keraskan hatimu. Engkau bisa melakukan sebuah kebenaran. Jangan pedulikan apapun juga. Pedulikan dirimu dengan Tuhan. Pedulikan dirimu. Supaya engkau menikmati segala yang baik, segala yang mulia, segala yang agung, segala yang berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih untuk kematian. Terima kasih kau disalib Tuhan. Harusnya itu aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Oh, kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu bekerja di setiap hati, di setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka adalah putra surgawi. Mereka adalah putra langit, bukan putra dunia ini. Mereka adalah ahli waris-Mu, bukan ahli waris dunia ini. Baharui mereka, pulihkan mereka, menteraikan kesucian-Mu. Roh Kudus bekerja hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh dipuji, oh disembah. Haleluya. Jangan mempertahankan gengsi kalau itu ternyata membuat kita mengalami bencana yang besar. Jangan mempertahankan harga diri kalau harga diri ternyata membuat kita jauh dan tidak berkenan kepada Tuhan. Cari hadirat Allah, cari perkenanan Allah, cari harga diri dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kenal ada polis, kata polis, pernah lagi komunis. Boleh kenal ada polis, polis, atau polis itu lain. Boleh kata polis, akan ada kali kamu pilih saja. Biarlah cinta kasih surga yang tak terkondisi, yang tak pernah menuntut, itu menguasai ruang hati kamu, mengisi ruang hidup kamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kapan? Nanti. Mari kita naikkan satu pujian. Telah melihat bukti kasih. Naikkan pujian ini dengan terima kasih kepada Tuhan Allah kita. Dia banyak memberikan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita bayar. Kita
Seharusnya kami tidak layak menerima anugerah, karena terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa, terlalu banyak hal yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan. Dan kami tidak layak untuk menyebut diri kami ini baik, karena kami masih menyimpan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Kami masih memenjarakan dosa di dalam diri kami. Kami masih memenjarakan kepahitan dalam diri kami. Kami masih memenjarakan kemarahan dalam hidup kami. Kami masih memenjarakan kedengkian dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah hari ini menjadi tubuh peringatan, dan itu menjadi tubuh peringatan dalam hidup kami untuk kami menaruh semua hal yang menghalangi cinta Tuhan hidup dalam hidup kami. Terima kasih untuk penebusan, tapi kami juga ingin benar-benar pulih secara total dalam semua aspek dosa. Kami rela menyelesaikannya, kami rela menuntaskannya, sehingga hubungan kami secara pribadi dengan Tuhan berjalan dengan baik, dan hubungan kami dengan sesama juga baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu untuk memberkati kami semua, dan Tuhan memberkati hamba Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberi dengan hati yang sukacita. Ya. Firman Tuhan sangat memberkati kita semua ya. Kita telah dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Kita telah melepaskan setiap pengampunan bagi setiap orang-orang yang mungkin beberapa hari ini menjadi orang yang membuat kita besar, benci, marah. Tapi hari ini kita lepas semua pengampunan bagi setiap saudara kita. Bolong. Ada 5.000 dua. Mari siapa yang bertugas untuk mengedarkan kantong kolektan? Kita menaikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas
sesi acara. Kita break dulu minum kopi. Ah, berdiri. Ah, betul.